Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke, sehat semua ya. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat, dalam kondisi tidak kurang apapun ya, baik kita ataupun keluarga kita ya. Kali ini kita akan membahas tentang gaya wawancara ya. Nah, gaya wawancara ini mari kita bahas satu persatu ya. Pertama yang berkaitan dengan gaya wawancara ya, tipologi dan gaya wartawan di dalam melakukan wawancara itu ada beberapa gaya ya yang biasa dilakukan oleh wartawan. Jadi ini berdasarkan hasil pengamatan ya, berdasarkan hasil analisis terhadap praktek wawancara yang dilakukan. Setidaknya saya menemukan 5 gaya, 5 cara, 5 teknik wartawan di dalam melakukan proses wawancara ya. Yang pertama gaya intimidatif ya. Nah, gaya intimidatif itu gaya yang cenderung memposisikan narasumber sebagai pihak terdakwa, yang cenderung memposisikan narasumber sebagai orang yang bersalah. Nah, gaya intimidatif ini biasanya dilakukan oleh wartawan terhadap narasumber pelaku kejahatan ya. Nah, terhadap pelaku kejahatan biasanya gaya wawancara yang sering dilakukan oleh wartawan itu adalah gaya intimidatif. Gaya intimidatif itu gaya yang pertanyaan-pertanyaannya menekan gitu. Pertanyaan-pertanyaannya menyudutkan gitu. Tetapi tentu bukan hanya wawancara yang dilakukan dengan mereka para pelaku kejahatan. Nah, dalam proses talk show misalnya ada perpaduan antara intimidatif dengan investigatif ya. Nah, itu gayanya memang gaya menekan, gayanya menyelidiki ya, investigatif, sehingga narasumber itu kalau tidak siap itu cenderung terpojok, cenderung tidak bisa memberikan jawaban ya. Nah, yang gaya intimidatif itu gaya yang intinya memberikan tekanan kepada narasumber untuk memberikan jawaban, dan biasanya narasumbernya adalah narasumber yang bermasalah. Kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, oleh narasumber, biasanya wartawan melakukan dengan teknik intimidatif ya, menekan. Misalnya gini, Bapak itu korupsi sekian M gitu, padahal Bapak sendiri sebagai figur yang selama ini ditokohkan sebagai orang yang bersih gitu. Nah, intimidatifnya kenapa sampai Bapak melakukan tindakan korupsi. Nah, ini gaya yang intimidatif. Ada semacam justifikasi, semacam penekanan, simpulan bahwa narasumber itu sudah dalam posisi pelaku yang sebenarnya gitu. Nah, itu gaya intimidatif ya. Nah, gaya intimidatif ini kadang-kadang menjadi penting bagi seorang wartawan untuk membongkar kejahatan yang besar atau kejahatan yang memang sudah sering kali terjadi. Kejahatan yang tidak pernah berhenti hanya karena kontrol sosial yang dilakukan oleh media. Makanya wartawan agak sedikit kesal, maka pertanyaan-pertanyaan yang diluncurkan, gaya yang disampaikannya itu lebih ke intimidatif ya. Nah, kalau Anda jadi wartawan kepolisian atau wartawan pengadilan, biasanya gaya intimidatif itu lebih besar dibanding dengan gaya akomodatif gitu ya, terutama terhadap para pelaku kejahatan. Nah, gaya intimidatif ini memberikan penekanan secara psikologis kepada narasumber untuk memberikan jawaban yang sesungguhnya ya. Nah, kenapa misalnya kepada para pelaku kejahatan cenderung intimidatif? Karena mereka umumnya sudah terlalu kebal dengan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat akomodatif atau provokatif ya, yang bersifat akomodatif atau bersifat investigatif. Makanya wartawan
memilih gaya wawancaranya gaya intimidatif. Tentu tidak semua wartawan bisa melakukan gaya intimidatif, sangat tergantung pada karakteristik diri kita sebagai wartawan. Bisa nggak kita menekan pihak lain? Nah, tipikal wartawan yang punya gaya wawancara intimidatif itu cenderung biasanya dia sudah menguasai masalah dan dia kesal dengan kesalahan atau tindakan yang dilakukan oleh narasumber atas kejahatan yang selalu berulang ya. Nah, itu gaya intimidatif. Tipikal narasumber biasanya adalah pelaku kejahatan. Wartawannya biasanya punya karakteristik, dia punya pengalaman yang berulang tentang kekesalan atas perilaku kejahatan yang tidak pernah berhenti dilakukan oleh pelaku misalnya. Oke, yang kedua gaya investigatif. Nah, gaya investigatif ini gaya penyelidikan. Ini dominan dilakukan oleh oleh wartawan-wartawan yang memang terbiasa melakukan pelaporan investigasi ya. Dia itu kadang-kadang tidak memberikan tekanan, tetapi dia mengungkapkan data dan fakta, dan data dan fakta yang diungkap itu bisa jadi hanya sebatas pancingan untuk memberikan peluang bagi narasumber memberikan jawaban yang kemudian nanti itu akan disusul dengan pertanyaan berikutnya yang lebih mengena gitu. Nah, gaya investigatif ini gaya yang memang dilakukan oleh wartawan-wartawan yang sudah jam terbangnya tinggi. Mereka tuh sudah punya data yang lengkap, data yang akurat, dia juga punya rekam jejak narasumber yang bersangkutan, sehingga dia sudah siap berhadapan dengan data dan fakta yang mungkin nanti akan disodorkan oleh narasumber ya. Jadi wartawan yang memiliki gaya investigasi ya, gaya investigatif dalam wawancaranya itu harus siap berhadapan dengan data dan fakta yang mungkin nanti akan disampaikan oleh narasumber. Dan wartawan tentunya yang memiliki gaya wawancara investigatif itu harus menyiapkan sejumlah data dan fakta sebagai bantahan nantinya atau sebagai alat pembanding dengan data dan fakta yang diungkap oleh narasumber. Nah, nanti sangat tergantung gaya investigatif yang dilakukan dalam proses wawancara oleh wartawan itu akan mampu memunculkan ya dugaan, hipotesa, asumsi dari wartawan itu sendiri atau tidak. Tetapi intinya bukan di persoalan berhasil atau tidaknya, tetapi seberapa kuat si wartawan menggali fakta-fakta yang ada di narasumber, kemudian dikomparasikan dengan data yang kita miliki, yang kemudian nanti sebenarnya data mana yang paling kuat, sehingga nanti hasil wawancaranya itu akan sangat luar biasa. Karena si wartawan sudah dilengkapi dengan data dan fakta yang bukan hanya lengkap, tetapi juga sangat akurat. Ditambah dia sudah paham tentang rekam jejak si narasumber itu. Ini juga gaya investigatif itu dilakukan terhadap para pelaku kejahatan, ya, terhadap pihak-pihak yang seringkali melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma dan hukum. Nah, biasanya wartawan yang melakukan wawancara dengan gaya investigatif itu memiliki data dan fakta yang akurat itu. Kemudian yang kedua, dia sudah siap berhadapan dengan narasumber yang memiliki tentu data dan fakta yang dia miliki. Terlepas datanya benar atau salah, tetapi nanti akan dikomparasikan apakah data kita yang paling kuat sebagai wartawan atau data dia yang dia miliki. Karena itu untuk wawancara dengan gaya investigatif disarankan wartawan itu sudah lengkap dengan data dan fakta yang kita miliki. Juga telusuri rekam jejak narasumber itu setidaknya dalam rentang waktu tertentu gitu. Ini menjadi penting agar dalam proses wawancara bisa berjalan lancar dan bisa berhasil menggali apa yang sebenarnya ingin kita ungkap ya. Oke, yang ketiga, gaya wawancara akomodatif.
gaya wawancara akomodatif itu lazimnya dilakukan oleh wartawan yang biasanya wartawan yang memang tidak berhadapan dengan narasumber pelaku kejahatan ya. Biasanya untuk wawancara profil, wawancara narasumber untuk kepentingan informatif saja, biasanya itu akomodatif ya. Ciri akomodatif itu pertanyaan-pertanyaannya hanya sebatas komentar dia bagaimana kan gitu, pemetaannya seperti apa. Jadi disebut akomodatif karena posisi wartawan itu tidak dalam posisi berhadapan-hadapan dengan narasumber. Berbeda dengan wawancara dengan gaya investigatif ya. Nah, gaya investigatif itu wartawan dengan narasumber itu berhadap-hadapan untuk mengadu data dan fakta, untuk mengadu argumentasi, untuk mengadu tentang keakuratan data dan fakta yang dimiliki. Berbeda dengan akomodatif, itu posisi wartawan dengan narasumber itu tidak berhadap-hadapan, itu dalam posisi kemitraan ya, kemitraan. Narasumber punya informasi, wartawan punya hal yang ingin ditanyakan untuk kepentingan publik. Jadi memang gaya wawancaranya bersifat akomodatif. Misalnya kita ingin mengajukan pertanyaan tentang tentang misalnya ya, semester depan kita kuliah online atau offline. Itu hampir dipastikan pertanyaannya, gaya wawancaranya itu bersifat akomodatif ya. Nah, misalnya Pak Rektor gimana untuk semester depan, apakah perkuliahan akan dilakukan secara online atau offline? Misalnya kemudian dia menjawab belum bisa memastikan, tetapi dugaan kuat itu akan dilakukan masih secara daring. Karena apa? Karena satu, tingkat penularan masih tinggi, yang kedua vaksin juga belum tersebar secara merata. Jadi sekalipun sudah ada sinyal hijau dari kementerian, tetapi kita belum berani karena ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi yang tentu tidak mudah misalnya. Oh gitu ya Pak misalnya. Tetapi kira-kira supaya lebih efektif kuliah daring itu harus seperti apa misalnya. Nah itu gaya akomodatif ya, kita mengakomodir kepentingan informasi yang ingin disampaikan oleh narasumber. Posisi wartawan dengan narasumber itu tidak berbeda layaknya posisi kemitraan ya. Yang keduanya saling punya kepentingan. Wartawan butuh informasi untuk publik, narasumber juga butuh wartawan untuk informasi itu kepada halayak ya. Nah kemudian tipikal yang keempat itu tipikal provokatif, gaya wawancara yang dilakukan dengan gaya provokatif. Provokatif apa sih provokatif itu? Dari kata provokasi, mendorong, membakar, atau secara emosional itu mengundang orang untuk bersikap reaktif ya, bersikap emosional. Nah, jadi gaya wawancara reaktif itu cenderung mancing-mancing ke narasumber untuk memberikan jawaban yang bombastis misalnya, atau yang emosional, atau yang meledak-ledak misalnya gitu. Nah, ini gaya provokatif. Tidak setiap wartawan bisa melakukan gaya provokatif karena secara dominan wartawan tipikalnya melakukan gaya bersifat akomodatif. Nah, gaya provokatif ini dilakukan oleh seorang wartawan biasanya terhadap para politisi ya. Nah, kalau narasumbernya politisi, wartawan biasanya itu cenderung menggunakan provokatif ya, terutama kalau ada kasus-kasus tertentu misalnya. Nah, gaya provokatif misalnya bisa mengangkat tentang satu isu yang sedang kontroversial, dan itu memprovokasi dalam makna contoh sederhana misalnya tentang penangkapan Habib Rizik gitu ya, yang disebabkan karena melakukan kerumunan massal gitu
ya, kemudian dipanggil, kemudian dituntut dengan pasal sekian, pasal sekian. Nah, Anda wawancara bisa dengan politisi yang tentu memprovokasi, misalnya Pak, Bapak sebagai orang politik tahu pilkada itu dilakukan juga secara berkerumun, tetapi kenapa misalnya ketua KPPS, ketua KPU, kemudian kepala daerahnya juga tidak dipanggil, berbeda dengan kasus Habib Rizik misalnya. Nah, itu adalah pertanyaan provokatif ya, sehingga diharapkan nanti ada jawaban yang meledak-ledak dari narasumber. Misalnya dia menjelaskan, ya jelas dong berbeda antara kerumunan yang dilakukan oleh Habib Rizik dengan kerumunan yang dilakukan di saat pemilihan kepala daerah gitu ya. Nah, itu kita memprovokasi untuk mengungkap, memancing jawaban dari narasumber, sehingga kita bisa mengajukan pertanyaan susulan yang lebih enak lagi. Kalau begitu apa bedanya gitu? Yang satu kenapa diproses secara hukum, tetapi yang satunya lagi kenapa justru dilindungi, padahal kasusnya adalah kasus yang sama, kerumunan gitu misalnya ya. Nah, itu provokatif. Jadi provokatif itu gaya wawancara yang dilakukan oleh wartawan untuk memancing jawaban dari narasumber yang bersifat meledak-ledak atau yang bersifat emosional ya, sehingga diharapkan nanti ada jawaban yang ketika ditulis jadi judul itu bisa jadi tulisan yang bisa mengundang judul yang bombastis juga. Atau misalnya kasus korupsi seorang menteri ya. Nah, menteri itu dari partai apa gitu. Anda bisa wawancara dengan ketua partainya atau anggota dewan dari partai tersebut, kemudian Anda ajukan, Pak, kenapa sih bisa korupsi menteri yang berasal dari partai Bapak? Padahal selama ini yang paling berteriak lantang tentang korupsi itu adalah partai Bapak misalnya. Nah, itu adalah provokatif. Kita mengundang narasumber untuk memberikan jawaban ya yang meledak-ledak, yang mendorong dia untuk memberikan jawaban lebih, tensinya lebih naik ya. Oke. Nah, berikutnya adalah gaya wawancara direktif ya, gaya wawancara yang bersifat mengarahkan. Nah, gaya wawancara yang bersifat direktif ini gaya wawancara yang biasanya dilakukan oleh wartawan dalam posisi seolah-olah dia lebih paham tentang masalah yang sedang dia lakukan wawancara ya. Dia sering menggait narasumber untuk memberikan arah jawaban ya. Jadi pertanyaannya itu diarahkan dulu. Diarahkan itu dikasih prolog tentang sesuatu, kemudian kita minta komentarnya. Itu yang disebut dengan gaya wawancara direktif. Misalnya begini, kota Bandung itu termasuk kota yang macet di Indonesia. Nah, kalau menurut sejumlah pakar itu setidaknya perlu ada pembangunan jalan yang lebih banyak, infrastruktur lalu lintas yang lebih baik misalnya. Nah, komentar Bapak gimana? Itu gaya wawancara direktif ya. Nah, Anda bisa membedakan dari 5 gaya wawancara ini: intimidatif, investigatif, akomodatif, provokatif, dan direktif ya. Oke. Terima kasih ya untuk semuanya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Mudah-mudahan semester depan kita bisa bertemu di offline ya. Amin Allah ya rabbal alamin. Dan intinya semoga kita disehatkan, itu saja, kita dan keluarga kita dan kaum kerabat kita ya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.